Halo, kembali lagi bersama saya, Melody Oktavia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi kewajiban Satker atau Satuan Kerja. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan yang akan dicapai dari topik pembelajaran kali ini. Topik pembelajaran kali ini adalah KD 3.11, yaitu menganalisis transaksi akuntansi kewajiban Satker dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Dan diharapkan dengan menyimak video pembelajaran ini, teman-teman mampu menjelaskan transaksi akuntansi kewajiban Satker, mampu menjelaskan mengenai akuntansi kewajiban desa atau kelurahan, mampu menyusun pencatatan akuntansi kewajiban Satker, dan mampu menerapkan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Namun, pada video pembelajaran ini, kita akan berfokus pada akuntansi kewajiban Satker. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata kewajiban atau utang, yang tentunya sering kita gunakan dalam pembelajaran di akuntansi. Menurut PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban pada paragraf 5, menyebutkan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul oleh peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Lebih lanjut dikatakan di paragraf 9 dan 10 bahwa setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Jadi di sini informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan itu dapat bermanfaat untuk menilai likuiditas dan juga solvabilitas dari suatu entitas pelaporan. Nah, di sini informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban atau utang, contohnya utang ke pihak ketiga dan utang bunga, itu dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kewajiban itu dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Kemudian pada paragraf 7 dan 8 PSAP nomor 9 dijelaskan kembali bahwa dalam konteks pemerintahan ada banyak sekali penyebab munculnya kewajiban, antara lain karena adanya penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat atau dari lembaga keuangan atau dari entitas pemerintah lain, dan juga masih banyak penyebab lainnya. Selanjutnya kita akan membahas pengklasifikasian kewajiban satuan kerja. Perlu diketahui teman-teman bahwa pada PSAP nomor 9 paragraf 11-13 kewajiban pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu atau saat jatuh temponya dan juga berdasarkan sumber dana yang didapatkan. Yang pertama, berdasarkan sumber dana atau sumber pinjaman, kewajiban diklasifikasikan menjadi pinjaman dalam negeri dan juga pinjaman luar negeri. Jika pinjaman dalam negeri ini dapat didefinisikan sebagai setiap pinjaman yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Jadi perjanjian pinjaman dalam negeri ini merupakan suatu kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara pemerintah dan juga pemberi pinjaman yang berasal dari dalam negeri. Nah, apa bedanya dengan pinjaman luar negeri? Nah, jika pinjaman luar negeri ini merupakan suatu kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara pemerintah dan juga pemberi pinjaman yang berasal dari luar negeri. Biasanya pinjaman luar negeri ini diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Selanjutnya, kewajiban juga diklasifikasikan berdasarkan jatuh temponya, seperti kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Pada sebelumnya, terdapat pinjaman luar negeri dan juga pinjaman dalam negeri. Kedua pinjaman tersebut juga diklasifikasikan berdasarkan jatuh temponya, di mana misal pada kewajiban dalam negeri ini juga diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Begitupun dengan kewajiban luar negeri. Nah, sebenarnya apa sih kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang ini?
Dan apa bedanya? Jika kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan atau kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jadi perbedaan keduanya ini terletak pada kurun waktu tanggal pelaporan atau jatuh temponya. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang ini masih diklasifikasikan menjadi beberapa kategori lagi. Contohnya di sini ada klasifikasi dari kewajiban jangka pendek, yaitu ada utang perhitungan pihak ketiga yang terdiri dari utang taspen, utang iuran jaminan kesehatan, utang PPh pusat, utang PPN pusat, utang taberum, dan juga yang lainnya. Dan juga ada utang bunga yang terdiri dari utang bunga kepada pemerintah, utang bunga kepada pemerintah daerah, utang bunga kepada BUMN atau BUMD, dan juga masih banyak lagi. Kategori lain dari kewajiban jangka pendek, contohnya di sini ada bagian lancar utang jangka panjang, ada juga pendapatan diterima di muka, ada utang belanja, dan ada utang jangka pendek lainnya, contohnya seperti utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang dianggap sah, utang transfer, dan juga utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya, pengklasifikasian kewajiban jangka panjang di sini ada utang dalam negeri dan juga utang jangka panjang lainnya. Nah, dari masing-masing kategori dapat dibaca sendiri apa saja utang yang tergolong dalam utang dalam negeri maupun utang jangka panjang lainnya. Setelah kita membahas tentang kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, kita juga perlu mengenal yang adanya pinjaman pemerintah daerah. Perjanjian pinjaman daerah merupakan suatu kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri maupun penerusan pinjaman luar negeri. Di sini sumber pinjaman daerah dapat berasal dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah yang lain, lembaga keuangan bank maupun masyarakat. Jika dari pemerintah pusat, dananya itu dapat berasal dari APBD, termasuk dana investasi pemerintah, atau penerusan pinjaman dalam negeri dan atau penerusan pinjaman dari luar negeri. Jika dananya itu berasal dari lembaga keuangan bank, maka lembaga keuangan bank ini harus berbadan hukum di Indonesia dan mempunyai tempat atau kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apabila dananya ini berasal dari masyarakat, di sini contohnya dapat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal yang berasal dalam negeri. Ada 4 prinsip dari pinjaman daerah ini. Yang pertama itu merupakan suatu inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya. Nah, yang kedua itu merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD. 3. Tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Nah, yang keempat, tidak boleh melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman daerah yang dananya berasal dari luar negeri. Nah, jadi keempat prinsip ini merupakan dasar atau landasan untuk melaksanakan adanya perjanjian pinjaman daerah dari pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Kita akan membahas lebih dalam terkait pengakuan, pengukuran, dan pencatatan akuntansi kewajiban Satker pada video selanjutnya. And bye, thank you for watch.